warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbis shrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku semua, ikhwan wa akhwat fillah, jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta saya ingin sampaikan buat ananda, anak-anakku semua yang berkesempatan hadir juga di majelis sembari kita menunggu datangnya waktu Isya. Kita terus doakan anak-anak kita, semoga mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min ladunka zurriyatan thayyibatan wa minas sholihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para jamaah, kita melanjutkan kembali serial Masuk Surga Sekeluarga, bagaimana membangun surga di dalam rumah dan menciptakan rumah pada saat kita masuk surga. Hal yang sangat fundamental yang menjaga kenyamanan saat kita berada di rumah yaitu menjaga lisan. Dan inilah gambaran indah Al-Quran mengenai apa yang dialami penduduk surga di dalam surganya. La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima illa qilan salaman salama. Mereka di dalam surga tidak pernah mendengar perkataan yang negatif dan perkataan yang sia-sia. Allah mengatakan bahwa saat seseorang masuk surga tidak pernah mendengar perkataan negatif dan perkataan yang sia-sia, illa qilan salaman salama. Justru di dalamnya yang mereka dengar perkataan yang baik, perkataan yang memberikan keselamatan. Inilah diantara bagaimana menciptakan surga di dalam rumah. Bagaimana lisan kita inilah yang menentukan kedamaian dan ketenangan. Lisan yang dalam hal ini berucap tanpa diatur, bahkan ucapannya buruk, maka dia bak harimau dan pastinya orang gak betah tinggal bersama harimau. Maka urusan lisan ini jangan dianggap remeh, sebab salah satu kesalahan teknis mendasar orang tua dalam mengasuh anak itu adalah urusan lisan. Kesalahan mendasar suami dalam menjaga perasaan istri atau sebaliknya istri atau suami adalah urusan lisan. Karena lisan yang tidak terjaga, komunikasi yang buruk, itulah faktor mengapa orang lain menjauh dari kita. Makanya Nabi SAW mengingatkan bahwa di antara ciri orang beriman itu jangan meremehkan urusan lisan ini, sampai Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik atau diam. Pilihan berkata yang baik disebut pertama, ada isyarat bahwa seorang muslim dianjurkan memang banyak ngomong, alias banyak bicara, tapi yang baik-baik.
Ya, sebab di antara cara mensyukuri nikmat lisan adalah ngomong. Tapi omongan yang justru tidak baik, kalau kita tidak bisa mengontrolnya, lebih baik diam. Omongan yang baik apa? Zikir, membaca Al-Quran, berkata-kata seperti berdakwah, tausiah, ya, memuji orang lain, menyenangkan hati orang lain, ya, mengucapkan kalimat-kalimat positif. Ya, di antara yang dianjurkan Nabi ada terbiasa mengucapkan kalimat positif. Bahkan Nabi menganjurkannya itu dilakukan di pagi hari, sebab pagi hari itu orang bangun tidur. Di antara kebutuhan orang bangun tidur itu dia butuh mood booster. Ya, pagi yang memberikan rasa tenang, rasa nyaman, mempengaruhi emosi orang setelahnya. Makanya Nabi kalau pagi-pagi nggak ingin mengancam, menakut-nakuti. Pagi itu selalu dengan kegembiraan. Di antara kebiasaan Nabi itu sehabis subuh, selepas sholat biasanya menghadap ke jamaah. Disebutkan dalam riwayat sampaikan oleh Samurah bin Jundab, Nabi selalu bertanya kepada sahabat, hal ro'a ahadu minkumul bahriyata ru'ya, siapa di antara kalian yang mimpi indah semalam? Ini kebiasaan Nabi. Nabi membiasakan diri memotivasi terutama di pagi hari. Ini juga harusnya jadi kebiasaan kita. Anak-anak pasangan kita butuh mood booster. Salah satu teknik yang diajarkan Nabi bertanya mimpi. Bagi kita yang nggak punya kemampuan mentakwil mimpi, karena memang tidak semua orang bisa mentakwil mimpi, dianjurkan oleh para ulama sebagaimana pernyataan Muhammad bin Sirin mengutip hadis Nabi bahwa mimpi itu ibarat burung yang terbang di angkasa, jika dijatuhkan di bawahnya air jatuhlah ke air, jika dijatuhkan di bawahnya tanah jatuhlah ke tanah. Apa maksudnya? Biasakan kalau mendengar mimpi orang, mau baik atau buruk, ucapkan kalimat yang baik. Makanya Nabi dalam riwayat ketika ada sahabat bercerita, ya Rasulullah, aku melihat langit terbelah dan aku naik ke atasnya. Apa kata Nabi? Kelak engkau akan dimuliakan oleh seluruh penduduk dunia, bahkan oleh seluruh penduduk langit. Artinya ini mimpi yang disebutkan sebagian ulama itu adalah dikhususkan kepada Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas memang menjadi salah satu bintang di zamannya. Bahkan ketika mimpinya adalah mimpi yang buruk, Nabi mengajarkan untuk berkata-kata yang baik. Di dalam riwayat ketika ada salah satu sahabat Abdullah bin Umar, diceritakan beliau mimpi dibawa keliling neraka. Ya, dibawa keliling neraka gimana Pak? Ya kita free trial juga ogah ya. Mau coba nggak free trial gitu keliling neraka? Nggak mau. Abdullah bin Umar dibawa keliling neraka dan ketika dia bangun nafasnya tersengal-sengal. Dia melihat malaikat menariknya, kemudian dibawa dilihatin tuh neraka. Dia langsung melotot melihat menyaksikan apa yang lebih sadis dari sekedar pembantaian yang terjadi oleh Israel yang terlaknat di bumi Palestina. Ini lebih lihat lagi malaikat menyisiksa dan itu membuat nafasnya mual pada dia, membuat paginya itu dia merasa tidak bahagia. Dan diantara sunnahnya kalau mimpi buruk itu usahakan tidak usah cerita kepada orang lain. Kalau mau cerita sama orang lain, kata para ulama, pastikan orang lain yang kita ceritakan itu tidak punya hasad kepada kita ya. Jadi boleh nggak cerita mimpi buruk? Boleh, sama orang yang tidak punya hasad. Kalau orang yang kira-kira kayaknya ada kecenderungan hasad sama kita, lebih baik diam ya. Dan Abdullah bin Umar dia cerita sama saudaranya yang bernama Hafsah. Maka Hafsah istri Nabi ini langsung sampaikan kepada Nabi. Maka Nabi ketika mendengar tentang hal ini, lihat bagaimana lisan Nabi. Sesuatu yang Nabi sampaikan itu mempengaruhi jiwanya, sehingga dari lisan itulah keluarlah sesuatu yang membuat seorang Abdullah bin Umar memiliki motivasi ibadah. Apa kata Nabi kepada Abdullah bin Umar yang mimpi dibawa keliling neraka? Ni'mar rajul Abdullah laukana yusallil lail. Sebaik-baiknya laki-laki adalah Abdullah bin Umar seandainya dia rajin sholat malam. Makanya Abdullah bin Umar gara-gara disampaikan ini
disebutkan sebagian riwayat Abdullah bin Umar nggak pernah meninggalkan sholat malam sepanjang hidupnya, ya, karena dia ingin menjadi sebaik-baiknya laki-laki, karena dia rajin sholat malam. Maka diantara ciri laki-laki terbaik, ya, diantara sekian syarat laki-laki terbaik adalah membiasakan sholat malam. Jadi kalau ingin jadi laki terbaik, bukan banyak-banyakkan harta kayak Elon Musk, ya. Pengen jadi laki-laki terbaik bukan tinggi-tinggian jabatan, gua dong dipanggil ke Kartanegara gitu ya, lu mah enggak gitu ya. Bukan itu ukuran laki-laki terbaik, ya. Lu mah apa sih, nggak punya jabatan, bukan jabatan, bukan harta. Kalau satu ukuran laki-laki terbaik adalah rajin sholat malam. Jadi walaupun kita statusnya adalah kata orang bukan siapa-siapa, nggak punya jabatan, harta terbatas, biasakan sholat malam. Nah kembali, lisan Nabi yang berkata yang baik itulah kekuatan. Makanya diantara yang bisa membuat seseorang itu di dalam keluarga merasa bahagia, happy, atau merasa terluka, tergantung ucapan. Dan diantara kelemahan hari ini adalah kita sama pasangan, sama anak nggak bisa jaga omongan. Bahkan omongan kita ini seringkali mengatasnamakan sesuatu yang justru mencederai dari prinsip agama itu sendiri. Maaf ya, misalnya kadang kita ini seringkali dalam hal ini mengaku mengajarkan nilai-nilai tapi caranya buruk, omongannya kasar. Padahal omongan yang kasar ini bukanlah ciri seorang muslim. Tapi saya maksudnya baik Ustadz, biar anak saya rajin sholat, makanya saya ancam kamu kok Ustadz awas. Saya bilang kita ini lupa bahwa Nabi ngajarin sholat ada caranya. Kadang-kadang kita lupa mengikuti Nabi dalam cara. Makanya pernah suatu hari, ya, ada salah satu, ya, jamaah, ya, saya pernah cerita juga, saya lupa di sini ya. Ada salah satu jamaah di Eropa itu nanya dalam sebuah kajian online, Ustadz, dalam keadaan sedih dia bilang, saya ini bingung Ustadz, saya itu mendidik anak saya, kami, dia menyebut kami ini mendidik anak kami dari kecil secara islami, ya, tapi anak kami pas sudah gede ada yang murtad Ustadz, ada yang, ya, berzina Ustadz, ada yang ateis Ustadz. Bingung kami Ustadz, padahal kami didik secara islami gitu. Saya itu agak terganggu Pak dengan kalimat mendidik secara islami tapi kok murtad gitu. Berarti kan kita bingung, kok pendidikan Islam gagal dong gitu. Makanya saya tanya, yang dimaksud mendidik secara islami itu apa Pak? Ya saya ajarkan anak saya sholat, puasa, ya baca Quran, ya pakai jilbab yang perempuan. Saya tanya balik, caranya gimana? Ya pokoknya saya ajarin Ustadz, kami ajarin. Ya caranya gimana? Dia diam kan, nggak tahu. Akhirnya saya bilang gini, ibu gini deh bu, saya tanya 5 hal saja. Ibu cukup jawab sering, pernah atau nggak pernah. Ibu pernah ngebentak anak ibu? Pernah Ustadz. Pernah apa sering? Sering Ustadz. Ibu pernah ngancem-ngancem anak ibu? Sering Ustaz. Ibu pernah bikin anak ibu menangis? Sering Ustaz. Ibu pernah berteriak di hadapan anak ibu? Sering Ustaz. Ibu pernah cubit atau mukul? Kalau itu enggak pernah, tapi enggak sering sih, tapi pernah sekali doang Ustaz, waktu dia, saya kesel aja. Dari 5 pertanyaan saya, maka saya simpulkan ibu mendidiknya enggak islami. Sebab ini yang pengen saya sampaikan. Pendidikan islami itu kaidah pertama, sebagaimana kata Nabi, al muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu selamat orang lain dari kejahatan lisan dan tangan. Jadi ngajarin Quran sambil diam, awas kamu, itu enggak islami.
Qurannya bener, tapi cara ngajarin yang ngacem-ngacem, neraka loh, bercanda mulu, awas neraka, itu nggak Islami. Karena Nabi nggak begitu. Apa yang terjadi kalau lisan kita menyakiti orang lain, nggak nyaman, bakal kabur. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Lau kunta fazon ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya engkau bersifat keras lagi kasar, niscaya mereka kabur dari kamu. Jadi kalau kita punya sifat keras, kasar, ngomongnya nggak baik, menyakiti, itu nggak Islami. Makanya diantara mengapa anak-anak sekarang suka ngebully, bisa jadi di rumahnya, di sekolahnya, di pesantrennya biasa, ustadznya atau orang tuanya biasa ngebully, goblok kamu, bego. Kadang-kadang kita keluarin dalam rangka membuat dia supaya rajin belajar, padahal Nabi nggak pernah begitu. Kalimat yang suka merendahkan, mencaci maki, itulah menunjukkan bahwa kita tidak menjunjung tinggi asas dalam komunikasi, itu menjaga lisan. Makanya di antara gambaran Al-Quran termasuk hadis Nabi tentang perilaku penduduk surga, mereka tuh kata-katanya baik, mereka tuh terbiasa memuji. Ya, dalam sebuah riwayat ceritakan bahwa di surga itu ada pasar Jumat, bukan pasar Jumat yang di Lebak Bulus. Jadi pasar yang disebut pasar Jumat itu yaitu tempat laki-laki di surga itu ngumpul setiap hari Jumat. Jadi hari Jumat itu hari raya seorang muslim setiap pekan, dan hari raya ini diaplikasikan saat di surga, di mana penduduk surga ngumpul setiap hari Jumat. Ceritakan ada seorang laki-laki pada saat dia dalam hal ini dia ke pasar di hari Jumat tersebut, muncul angin dari arah utara yang membuat wajah dia makin tampan, makin ganteng. Maka dia kembali ke rumahnya, begitu dia ngucapin salam, apa kata istrinya? Kamu tuh makin ganteng aja, ni'ma anta jamila. Kata istrinya, kamu tuh makin ganteng aja. Kata suami juga begitu dia mendapati istrinya, kamu juga setelah kutinggalkan makin cantik. Jadi hadis Nabi ini menggambarkan bagaimana penduduk surga itu terbiasa memuji, terbiasa berkata-kata yang baik di antara mereka. Ya, nggak ada suaminya bilang, ya bau banget badan kamu, gitu. Atau istrinya bilang, bang apek. Ya, kenapa? Karena manusia itu secara tabiat senang dengan kata-kata yang baik, senang dengan hal yang memotivasi, sehingga ketika seseorang itu katakanlah berpotensi, tapi pengasuhannya di rumahnya dia tidak mendapatkan kata-kata motivasi, hancur. Makanya kenapa banyak anak-anak yang kalau di rumahnya senantiasa direndahkan, dihancurkan, dia menjadi pribadi yang secara mungkin IQ-nya tinggi, tapi ternyata gagal dan prestasi. Ternyata dia memiliki self esteem yang rendah, dia tidak memiliki kemampuan secara IQ-nya tinggi, tapi orang jadi nggak pedean, dan itu biasanya berasal dari rumah. Ya, sehingga lisan kita ini bisa mempengaruhi pasangan dan anak bangkit atau pasangan anak tuh jatuh, dan itu tergantung dari cara kita berucap. Apakah pujian yang kita sampaikan atau hinaan. Makanya Nabi SAW itu memanggil para sahabat itu dengan panggilan-panggilan yang atau julukan-julukan yang baik. Julukan-julukan yang buruk itu adalah salah satu hal yang perilaku jahiliyah. Makanya ayat Quran tentang hal ini kita bisa lihat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, kebiasaan zaman jahiliyah itu kan kebiasa merendahkan kaum yang lain, meremehkan. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumin min qaumin ala asa an kunu khairum minhum.
Ya, jangan seseorang laki-laki menjelekkan yang lainnya, bisa jadi mereka itu lebih baik dari kalian. Wala nisa'u min nisaihin asa ayakunna khairum minhun. Dan tidaklah golongan perempuan menjelekkan ya yang lainnya, bisa jadi yang dijelekkan itu lebih baik. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, ya, jangan merendahkan diri, termasuk jangan memberikan julukan yang buruk. Nggak boleh berikan julukan buruk, hitam kamu. Makanya Nabi ketika mendengar seorang Abu Zar Al-Ghifari merendahkan yang namanya sahabat Bilal bin Rabah dengan mengatakan budak hitam dari Habsyi, Nabi marah. Ya, Nabi marah. Kenapa? Karena itu bentuk dari pembulian dan tidak bertentangan dengan bagaimana ajaran Islam. Ya, maka Nabi katakan kamu masih punya benih jahiliyah. Sifat jahiliyah itu adalah sifat merendahkan yang membuat lisan ini mengeluarkan kata-kata yang buruk. Ya, Nabi belum pernah marah kecuali sama orang yang merendahkan atau keluar kalimat yang buruk. Makanya Nabi pernah menegur Aisyah. Aisyah marah waktu banting piring, Nabi nggak respon, Pak. Tetap Nabi bilang, gorot umukum, ibu kalian cemburu. Tapi pernah suatu hari Aisyah memberi isyarat tentang istri Nabi yang lain, yaitu Sofiyah yang badannya pendek dan kalimat gini, si pendek. Maka Nabi mengatakan atina syaitonuk, setanmu sedang datang ya Aisyah. Sampai Nabi bilang gitu, kok bisa Aisyah dengan pendek? Itu si pendek. Tidak boleh merendahkan, tidak boleh memberikan julukan yang buruk. Maka jika di dalam sebuah rumah, apalagi suami ngomong ke istri, apalagi sebagai wanita itu insecure sama berat badan, Pak. Kadang-kadang seorang suami ini dengan enteng bilang tuh siapa yang naruh gentong di situ tuh, badan istrinya gede, padahal itu gara-gara kita menghamili dia dan dia lahiran itu. Kadang-kadang kita lupa untuk membuat dia merasa bahagia, dia insecure, Pak. Makanya kan ada perempuan itu, apalagi dua hal yang perempuan paling insecure tuh kalau ditanya, umur sama berat badan. Makanya jangan pernah ada di formulir tuh, Pak, umur berarti. Jadi kalau formulir apa perempuan tuh nanya tentang umur berat badan gak diisi, dia apaan sih? Ya, itu bikin dia insecure, yang membuat dia merasa dia tidak cintai. Makanya pentingnya kita untuk menjaga. Nabi makanya memanggil istrinya, diantara yang populer kita tahu Nabi memanggil istrinya Humairah kepada Aisyah, si pipi merah, bentuk dari pujian Nabi, karena pipi kemerah-merahan itu tanda bagaimana cantiknya wanita saat itu. Atau Nabi memanggil dengan panggilan sayang, Aish. Ya, Nabi kalau memanggil Aisyah itu Aish, Aish yang hidup, yang yang bergairah, yang begitu aktif. Ya, kalau bahasa sekarang menyala abangku gitu. Tuh, jadi Aisyah itu bahasanya ya kurang lebih menyala gitu loh. Nah, itulah Nabi memanggilnya dengan panggilan yang baik. Nah, ketika kita tidak membiasakan dengan panggilan baik, tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada permintaan maaf, dan sering kita merasa maaf, emang kita salah. Jangan merasa minta maaf itu adalah bentuk rasa bersalah, karena Nabi di dalam riwayat sampaikan Imam Muslim, ketika Sofiyah istri beliau berkata, fama zala ya'taziru ilayya, Nabi itu setiap malam selalu minta maaf kepadaku. Jadi maaf itu bukan artinya bersalah, maaf itu bahasa koneksitas, istilahnya itu bahasa mengkoneksikan diri. Makanya kalau orang terbiasa ngomong maaf, melatih orang lain untuk merasa dihargai dan marah itu redam, Pak. Makanya Nabi itu satu cara menjaga perasaan istri itu adalah dengan minta maaf, maaf ya, itu dilakukan setiap malam, kata Sofia, dan itu menenangkan hati. Contoh aja, Bapak misalnya lagi nyetir mobil, tiba-tiba ada motor nabrak bemper, juga. Kalau kita bahasa gini, ganti nggak apa lo, itu ngajak ribut, Pak.
Tapi kalau bilang, Mas maaf, ini gimana nih? Maafnya kita bukan tanda kita bersalah, tanda kita bilang, nih saya pengen selesai dengan baik-baik, maaf ya, gimana caranya nih, ini hancur nih, maaf ya, situ udah nabrak loh. Nah gitu, maaf ya itu bukan tanda kita menunjukkan saya bersalah, tapi cara untuk menjaga supaya orang lain itu emosinya tenang, nggak meletup-letup. Makanya kalau kita punya istri yang suka meletup-letup tuh karena kita jarang minta maaf, Pak. Ya, biasain, maaf ya sayang, apa maaf. Dan itulah yang diajarkan Nabi. Sehingga kalau ada suami yang mampu menjaga lisan, termasuk ngomong yang baik, ngomong sama anak baik, itu nyaman banget. Rumah itu menjadi tempat yang menyenangkan. Manusia itu sangat senang dengan kata-kata yang baik, puji-pujian. Sangat senang. Manusiawi, fitrah kita senang. Sehingga kadang-kadang ada orang-orang yang prestasinya itu biasa aja, potensi biasa bisa menjadi luar biasa ketika mendapatkan kalimat yang baik. Sebaliknya orang tuh bisa yang potensinya luar biasa bisa menjadi hancur gara-gara mendapatkan kalimat yang buruk. Ya, pernah diceritakan di Amerika. Ya, ini pelajaran menarik. Ada seorang penyanyi wanita yang dia biasa nyanyi di kafe-kafe dan suaranya dipandang orang bagus. Suatu hari dia disebutkan dalam ceritanya menikah dengan seorang kritikus lagu, ya pokoknya pencipta lagu, orang yang biasa aktif lagu, ya kalau sekarang tuh istilahnya Mas Anangnya lah gitu ya. Ya, pokoknya dia orang yang terbiasa menjadi kritis. Orang lain akan berkesimpulan gini, nih pasti nih penyanyi ini akan hebatnya. Dia nikah dengan seorang pencipta lagu yang biasa buat lagu, pasti dia hebat. Tapi ternyata sepanjang dia menikah, justru dia nggak pernah berkarya, nggak ada lagu diciptakan, dan akhirnya dia cerai. Prestasi dia mendem, dia akhirnya bercerai. Tidak disebutkan awalnya kenapa perceraiannya. Nggak lama dia menikah dengan, ya selama pernikahan dia dengan 3 lagu itu, dia nggak pernah mau tampil. Ternyata usut punya usut, setiap dia nyanyi bahkan lagi bersenandung di kamar, suaminya bilang suara kamu agak fals, ya intonasi kurang naik. Jadi selalu dikritik, kamu kurang ini, pitch controlnya kurang, selalu gitu. Jadi apa-apa disuruh kritik, sehingga dia merasa dia yang biasanya di kafe-kafe nyanyinya begitu hebat, kenapa sama suaminya tuh dianggap pandang rendah mulu, dianggap kurang mulu, kurang kamu, kurang ini gitu. Akhirnya dia merasa tidak pede, insecure, ujung-ujungnya intinya dicerai. Sampai singkatnya dia disebutkan dia menikah sama tukang ledeng. Tukang ledeng biasa tuh yang di bawah tanah, buka itu sebagainya, biasa dibawa. Kalau di Amerika itu dia di bagian gorong-gorong gitu, bikin saluran air dan sebagainya. Nah karena dia terbiasa di bawah gorong-gorong, begitu nikah, setiap istrinya pulang nyanyi, bilang Masya Allah, seperti mendengarkan suara di surga. Dia selalu bilang gitu, hebat, aku tuh bahagia banget, hiburan aku setelah dari bekerja itu adalah kamu. Suaminya, istrinya baru gini doang, merdu sekali suara kamu ya, aku tuh rindu sama suara kamu. Apa aja, kenapa? Karena dia biasa denger di bawah tanah suara ledeng, Mbak, suara bor, gitu. Istrinya jadi gitu, langsung luar biasa. Karena biasa denger suara ledeng, suara yang jelek begitu denger itu, katanya beruntung banget aku bisa nikah sama orang yang menghibur aku. Kayaknya hidupku bakal bahagia. Apa yang terjadi? Si penyanyi ini mampu membuat sebuah lagu dan akhirnya kalau disebutkan dia bisa berkembang dan berkembang. Justru saat pertama nikah sama seorang musisi yang biasa nyiptain lagu, nggak berkembang potensinya. Begitu nikah sama tukang ledeng, dia berkembang. Bukan karena tukang ledengnya, bukan karena satu musisinya, tapi suami yang pertama biasa mengkritik, menjatuhkan, menghardik, merendahkan. Suami yang kedua karena memang dia
dasarnya nggak ngerti tentang seni, biasa di bawah gorong-gorong, biasa di bawah tanah, sekali dengar orang nyanyi keren banget, beruntung banget, dipuji keren, dahsyat, luar biasa, naiklah. Inilah yang mungkin selama ini nggak kita sadari. Makanya kadang-kadang ada banyak anak, dia itu kadang-kadang kalau ngaji sama abinya ustadz nggak pernah bisa, karena abinya standar gini, makrotnya kurang bener, ini kurang ini. Kenapa? Karena abinya pengen perfect. Ini tapi bukan ustadz sini ya, karena biasa di ini kan kurang kamu sebagai. Tapi kalau sama yang lain bagus banget, masya Allah, keren. Beda pada saat dia dengan orang yang bagus sebagainya dijatuhkan. Bukan, mungkin niatnya nggak jatuhkan, tapi kalimat yang keluar itu mengkritik, ya, menilai, mengkritisi. Inilah yang membuat akhirnya banyak hal yang terjadi bermula dari mana? Komunikasi. Makanya diantara kegagalan dalam kita menjaga keutuhan rumah tangga atau bagaimana pengasuhan itu adalah bermula dari mana? Bermula dari komunikasi. Ya. Jadi kalau ada anak kita, anak saya kenapa Ustadz ya? Setelah remaja itu kayaknya nggak pernah mau deket sama saya. Pernah ngalamin nggak? Udah remaja malah menjauh. Malah lebih sering dia di kamarnya aja. Malah lebih sering dia main sama temennya. Setiap dia ajak acara keluarga nggak mau. Ada yang ngalamin? Kalau pernah atau sedang mengalami, periksa cara ngomong kita ke remaja. Di antara yang nggak kita pahami adalah remaja itu punya dua nyawa. Nyawa berkaitan dengan fisiknya, yaitu ada di jantung, yang kalau misalnya jantung berhenti meninggal. Nyawa yang kedua namanya pride atau harga dirinya. Ketika orang tua lebih sering mengkritik, lebih sering menyalahkan, kamu tuh ya, kalau dibilangin ngeyel, kamu tuh ya, kalimat-kalimat yang cenderung menceramahi, kalimat-kalimat yang cenderung merendahkan, kalimat-kalimat yang membandingkan, Allah gitu doang, tetangga kamu tahu nggak sih ini bisa lebih pintar dari kamu, masa kamu nggak bisa? Itulah yang menjatuhkan harga dirinya. Makanya ketika dia tidak dapat itu dari orang tuanya, ciri anak remaja yang mengalami kondisi di mana dia tidak mendapatkan kalimat yang baik dari orang tuanya, yaitu adalah cenderung tertutup. Makanya saya sering mengatakan ini kepada para orang tua yang seringkali mengklaim gini, tapi memang anak saya itu introvert Ustadz, anak saya itu pendiam. No, ingat ini yang punya anak remaja yang sering disebut introvert, pendiam. Sejatinya tidak ada anak yang introvert di hadapan orang tuanya kecuali anak yang terluka dan kecewa. Introvert dalam kajian psikologi ada Pak, tapi kalau kita bahas introvert itu untuk orang baru. Jadi anak introvert itu ada tapi sama orang baru. Sama orang baru. Anak saya introvert, dia kalau masuk sekolah baru ditanya teman yang ngomong singkat-singkat. Ya, dulu sekolah di mana? Di sana. Oh, namanya siapa? Aisyah. Tinggal di mana? Jakarta Timur. Hobinya apa? Baca buku. Singkat. Emang begitu, orang kalau introvert sama orang baru cenderung tertutup. Tapi kalau sama orang tua, dia ngomongnya patah-patah sedikit, cenderung nggak apa-apa. Jawabannya kalau apa-apa, kamu kayak sedih, nggak apa-apa. Cerita sama mama, nggak. Cenderung diam, menghindar, itu bukan introvert, dia terluka dan kecewa. Apa yang membuat seseorang lebih banyak terluka? Lisan. Kadang-kadang kita nggak sadar lisan kita menceramahi lebih sering mengkritik, baru nangis sedikit cengeng banget sih kamu gitu aja. Laki-laki nggak boleh cengeng, ini terminologi yang salah juga. Laki-laki menangis dianggap cengeng,
Kalau terminologi ini kita benarkan, Abu Bakar mungkin lebih layak tersinggung karena dia paling gampang nangis. Kita lupa bahwa air mata diciptakan Allah kepada laki-laki dan juga ke perempuan, di mana air mata itu adalah bentuk sifat lembut empati. Justru di antara ciri orang yang kasar dan keras hatinya nggak bisa nangis. Makanya para ulama menyimpulkan ciri orang yang kasar dan keras hatinya nggak bisa nangis. Nggak bisa nangis. Laki-laki nggak bisa nangis bisa menjadi pribadi yang nir empati. Apa tuh nir empati? Nir empati adalah pribadi yang tidak punya jiwa empati, alias dia cuek. Makanya nir empati itu puncaknya adalah psikopat. Psikopat itu nggak punya sifat empati. Ya, psikopat itu adalah orang yang menyakiti dan dia nggak peduli perasaan orang lain. Nah, kenapa dia? Diantaranya adalah dia nggak pernah nangis. Makanya kalau anak-anak menangis, azan isya, maka itu diantara yang bisa kita lihat ada sisi empatinya dia yang bisa kita latih. Doib, karena masuk menjelang waktu azan isya, nanti sedikit kita lanjutkan setelah ini bagaimana mengucapkan atau memperbaiki kata-kata kita supaya menjadi lebih baik. Ikhwatal iman azakumullah jami'an, kita melanjutkan kembali kajian kita, pentingnya menjaga lisan dalam komunikasi, khususnya dalam kita membina keluarga. Dan masalah penjaga lisan atau komunikasi ini Allah ingatkan di dalam Al-Quran sebagai bagian dari ketakwaan. Dalam surat Al-Ahzab ayat 70, dan inilah prinsip kita dalam berkomunikasi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang beriman, bertakwa kepada Allah dan ucapkanlah qaulan sadida. Di antara makna qaulan sadida adalah berkomunikasi yang tepat, yang disebut oleh Imam Al-Baghawi sebagai sawaban, tepat. Ya, maknanya tepat ini artinya bagaimana tepat secara ucapan dengan juga tepat terhadap objek kita. Dan inilah yang sejatinya perintah Al-Quran kepada kita, karena sebagian besar anak-anak kita yang hari ini tumbuh justru mendapatkan komunikasi yang buruk dari orang tuanya. Dalam Islam, lisan orang tua ini punya pengaruh bukan sekedar mempengaruhi psikologis dari anak, tapi juga menjadi sebuah sebab datangnya doa atau pertolongan atau diijabahnya sebuah kalimat. Maka diantara yang dikhawatirkan adalah khusus bagi orang tua yang terbiasa berkata-kata yang buruk, selain mempengaruhi psikologis, bisa menjadi salah satu jalan malaikat mengaminkan doa tersebut. Makanya ini menjadi perhatian kita. Dalam surat Az-Zariyat misalnya Allah katakan fa warabbis samai wal ard innahu lahaqqum mithlama annakum tantiqun. Demi Tuhan pemilik langit dan bumi, hal itu benar-benar terjadi seperti apa yang kalian ucapkan. Jadi kadang-kadang ada orang tua yang berucap-ucap sesuatu yang menimpa anaknya bisa menjadi doa. Ya, ada seorang muslimah misalnya, dia cerita bagaimana dia sampai umur sekian 30 tahun lewat, secara fisik dia penampilannya enggak jelek-jelek amat, dari sisi perilaku karakter juga kawan-kawannya mengakui dia berakhlak baik, tapi setiap kali dia menjalani proses ta'aruf gagal terus.
Usut punya usut, ternyata ibunya dulu pernah mengucapkan kalimat yang spontan dan ibunya menyesali. Ya, diantaranya ibunya dulu waktu SMP karena ngelihat dia anak perempuan yang dulu sibuk di OSIS dan sebagainya karena berprestasi, ibunya minta bantuan untuk bantu acara arisan di rumah. Dia pulang telat. Pada saat ibunya udah capek beres-beres, dia baru datang. Ibunya padahal lagi dapur. Dia ngelihat kayaknya udah nggak ada yang perlu dibantu, dia tidur. Ibunya begitu balik dari dapur habis beres-beres ngelihat dia tidur, keluarlah kalimat. Kata ibunya apa? Kalau begini nggak ada yang mau nikah sama kamu. Jadi kalimat ini spontan muncul tapi mempengaruhi. Makanya hati-hati dengan kalimat yang kita ucapkan, apalagi sama anak. Hati-hati. Bagi anak pun hati-hati, jangan sampai membuat murka orang tuanya, karena murkanya orang tua, lisan yang keluar itu bisa mempengaruhi kita. Kecuali kalau murkanya orang tua disebabkan memang nilai-nilai Islam yang kita pegang yang tidak disukai, nah itu beda perkara. Seperti lisannya ibunda dari Mus'ab bin Umair yang marah-marah sama Mus'ab, tapi nggak ngaruh. Yang dikhawatirkan adalah lisan itu keluar karena akhlak kita, buruknya akhlak kita, maka keluar. Pelajaran buat kita sebagai orang tua, hati-hati. Mulutmu, harimaumu itu adalah bisa membunuh, potensi mengurusak ya masa depan. Dan ini yang kadang-kadang nggak kita sadari. Makanya Nabi memberi apresiasi kepada orang-orang yang sebaliknya, dalam kondisi apapun selalu berkata yang baik. Yujibuni al-fa'lu, kata Nabi, saya ini takjub dengan al-fa'lu. Al-fa'lu itu apa? Orang yang kata Nabi al-fa'lu yakni kalimat thayyibah, itu orang biasa ngomong baik. Makanya secara umum orang tua yang ngomong baik kepada anaknya, dia sejatinya memutus mata rantai dari apa yang membuat anak terbelenggu kepada keburukan. Saya kalau ditanya, kenapa sih Ustadz anak saya bandel banget? Pertanyaan gini, Bu, waktu anak ibu bandel, sikap ibu gimana? Ya saya kesel lah. Ketika ibu kesel, keluar kalimat dasarnya anak, di situ berlakulah hadis Nabi, ridha Allah fi ridha walidain wa suktullah fi sukti walidain. Anak ibu bandel, anak bapak bandel, bapak kesel, dasarnya itu membuat bapak tidak ridho. Tidak ridhonya bapak kepada anak berpengaruh dari mana? Tidak ridhonya Allah kepada anak itu. Jadi karena bapak tidak ridho, ibu nggak ridho sama anak tersebut, Allah pun tidak ridho sama anak tersebut. Selama Allah tidak ridho sama anak tersebut, maka anak tersebut terus dalam kebandelan. Terus gimana supaya anak itu berubah jadi baik? Salah satunya adalah bandelnya anak putus siklusnya. Sebandel-bandelnya dia, sikap kita tetaplah membuat anak itu merasa disayang. Tetap merasa disayang. Coba deh, Nabi Nuh alaihissalam itu contoh konkret. Inilah the real parenting. Bagaimana Nabi Nuh punya anak bandelnya luar biasa. Anak bapak mungkin mabok, ada yang mabok, judi, zina, itu belum seberapa bandel. Saya selalu bilang gini, anak yang mabok, judi, zina, apapun itu, selagi masih ada iman, masih ada peluang masuk surga. Tapi kalau nggak ada iman, nggak bisa masuk surga. Makanya anak Nabi Nuh ini bandel luar biasa. Tahu bandelnya apa? Kafir. Orang tuh kalau udah kafir, bandelnya udah nggak kehitung, udah ngebandel banget itu. Lihat bagaimana Nuh ngomong sama anaknya dalam surat Hud 42. Ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku sayang. Yang saya garis bawahi kalimat awalnya itu, wahai anakku sayang. Anaknya bandel banget, tapi lisannya Nuh bilang apa? Wahai anakku sayang. Jujur, kita manggil sayang pas anak ngapain biasanya? Hah? Anak ngapain? Lagi baca Quran. Masya Allah, sayangnya papa sini. Lagi ngomong saya, lagi dia baca Quran. Dia bantu mamahnya di dapur. Ya Allah, sayang mas ini. Lagi berbuat baik kita panggil sayang.
Tapi pas dia lagi nggak sekolah, DO di kampus, mukulin temennya, bully, berat kita ngomong sayang, Pak. Yang ada kan saya Tony Rojim kamu tuh, ya, bukan sayang lagi, saya ton. Nah kenapa begitu? Makanya Nabi Nuh ngajarin bukan tentang anakmu bagaimana, tapi tentang sikapmu bagaimana. Makanya lisan kita terhadap anak itu mempengaruhi nanti, sehingga hati-hati, jaga ucapan. Makanya Imam Sudais, dan kisah ini sudah sangat masyhur, dia bisa menjadi ulama itu kan karena ibunya yang diantaranya sebandel, semarah-marahnya jaga lisan. Dia ibunya udah masak capek-capek dari tamu, malah makanan yang dibuat ibunya di dapur dihabisin sama Sudais kecil. Ibunya waktu ngeliat dapur langsung habis, makanan habis, marah manusiawi. Tapi untungnya ibunya udah belajar cara marah ke anak yang elegan. Apa kata dia? Ta'al anta Abdurrahman, ukhruj anta ilal haram la'allaka imam Masjidil Haram. Keluar kamu ke Masjidil Haram, ibu laknat kamu jadi imam Masjidil Haram. Jadi laknatnya nggak tanggung-tanggung, Pak. Jadi dari sekarang tuh kalau kita marah tuh latihan. Kesel sama anak, biarin kamu. Jadi presiden kamu, biarin kamu, gitu, Pak. Ya. Jadi kita ini kadang-kadang lupa untuk men-setting lisan kita. Nah memang PR-nya banyak ya, tapi saya nggak mau bahas itu dulu. Kenapa sih ada orang ngomongnya kasar? Nah itu tadi karena di masa kecilnya juga sama, dia sendiri nggak punya kata-kata yang baik. Jadi terus turun temurun orang yang bisa ngomong kasar dulu waktu kecil dia sudah dengan cara yang kasar juga. Makanya isi kepalanya itu merekam sesuatu yang buruk, ya udah dikeluarin sesuatu yang buruk. Jadi kalau kita suka merekam sesuatu yang kasar buruk, maka kita ngeluarin juga seperti itu. Kalau kata Agim kan gitu, kayak teko itu kalau isinya kopi dikeluarin ya kopi, kalau isinya jeruk ya keluarin ya jeruk, kayak gitu. Maka kalau orang yang kasar biasanya dari dulunya biasa ngomong-ngomong kasar, suka susah memuji, suka susah berkata-kata yang baik. Kenapa? Karena dulu nggak pernah dapat kata-kata yang baik. Sehingga kalau ada orang yang susah berkata-kata yang baik, memang karena dipengaruhi oleh pola asuhnya. Ya, saya punya salah satu klien, dia itu nggak bisa ngomong terima kasih, Pak. Maksudnya apa? Dia itu terbiasa kalau apa-apa, orang bilang ngajarin makasih nggak bisa. Dan dia terbiasa merendahkan orang. Dia dokter, tapi kalau ngomong apa, alah gitu doang, bangga. Dan kalau kita ngasih sesuatu, dia nggak ada tuh ucapan makasih. Waktu di suaminya komplain sama dia, akhirnya dia baru cerita. Dulu dia itu bapaknya itu cara ngasuhnya aneh, kata dia. Jadi bapaknya itu kalau pengen dia juara, caranya itu dijatuhin kayak bola basket, dibacain ke bawah biar membel ke atas. Papa, aku ranking 1. Alah, baru ranking 1 aja bangga kamu. Ya banyak ranking 1 nggak lulus juga. Belajar yang benar. Iya Pak, belajar shoot. Papa, aku ranking 1 juara umum di SD. Yalah, ranking 1 juara SD itu bangga. Belum tentu masuk SMP favorit. Ya, kalau masuk SMP favorit baru tuh anak papa belajar shoot. Papa masuk SMP favorit. Itu doang, belum tentu lulus juga. Ini bapaknya tuh nggak pernah, Pak, ngomong makasih. Sampai itu anak jadi dokter, apa kata bapaknya? Dokter yang nganggur juga banyak. Jadi anak tuh jadi dokter, Pak. Nah itu kenapa kayak gitu? Anaknya menantang bapaknya dengan kalimat, tapi dampak berikutnya tuh anak jadi berkarakter buruk. Nah inilah diantara mengapa hati-hati kita dalam berucap, karena pengaruhnya kepada anak-anak kita. Taib ya, itu saja singkatnya. Ada yang ingin bertanya? Silakan, Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kami sebelum tanya, kita semua tahu bahwa
Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya jelek, pasti ingin lebih baik. Dan kuda ada petunjuk bahwa kewajiban kita menjaga keluarga dari api neraka. Dan terakhir bahwa anak itu seperti kertas putih yang bikin merah biru orang tuanya. Yang kami tanyakan tadi kan Bapak sampaikan bahwa pentingnya parental kucing atau parental klinik. Selama ini sepengetahuan saya Pak, kalau ada orang nikah itu hasil perkawinan rata-rata kewajiban istri dan kewajiban calon suami. Jarang yang ada menambahkan tentang parental klinik. Kalau mungkin saran saya materi nasihat perkawinan dimasukkan dah sedikit kucing parental ataupun nasihat, sehingga baik penghulu atau yang akan memberikan nasihat perkawinan memasukkan butir-butir kucing parental atau nasihat untuk anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, baik ya. Saya tadi agak menangkap agak kurang jelas ya, tapi saya sedikit yang saya dapat, memang ini diantara materi yang harusnya juga dipelajari ya, bukan hanya sebagai suami, tapi juga menjadi seorang ayah dan sebagai seorang ibu, khususnya bagaimana kita ketika nanti jadi orang tua, yaitu diantaranya. Jadi memang diantara yang memang harus kita upgrading, bahwa pada saat kita menjalani pernikahan, akad yang kita lakukan pada saat mengatakan saya terima nikahnya, khusus bagi kita yang laki-laki, kita dihisap atas dua hal. Sebagai suami yang baik untuk istri kita, dan itu diukur dengan memuliakan istri kita, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang kedua sebagai ayah, bahwa kita sesibuk-sibuknya kita tidak bisa meninggalkan tanggung jawab pengasuhan, bahwa anak itu sejatinya amanah kepada kita. Makanya saya selalu bilang gini, ke saya kebetulan misalnya ngebina pesantren, ada yang datang, Ustadz titip anak saya ke pesantren misalnya. Saya bilang, Bu, anak itu titipan Allah kepada ibu. Masa ya dititipin lagi ke saya? Emangnya Allah salah nitip sih belum? Terus gimana yang benar? Yang benar bukan titip ke saya, minta tolong ajarin anak saya. Jadi yang benar anak itu hakikatnya dititipin ke orang tuanya. Jangan dititipin lagi ke orang lain. Ya, yang benar itu adalah kita meminta tolong, karena kita lagi nggak bisa ngajarin, tapi amanahnya di kita. Karena sekarang pesantren itu dititipin, orang tuanya menganggap udah beres aja semuanya, udah kayak bengkel. Maka ini yang menjadi masalah. Nah, makanya kita harus bekali diri dengan ilmu supaya kita termasuk orang yang setidaknya menjaga amanah anak kita. Makanya bapak-bapak sini nggak bisa Pak berkilah di hari kiamat ketika saya sibuk, Allah makanya engkau tahu kan aku sibuk, sehingga nggak bisa ngurusin anak. Sesibuk-sibuknya Ibrahim tetap mikirin anaknya. Maka Ibrahim itu disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dan keluarganya sebut keluarga terbaik. Kenapa? Karena sesibuk-sibuknya dia bikin tuh, di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana dia mendoakan anaknya dari jauh, bahkan menetapkan visi misi yang disebut GBHK, garis-garis besar haluan keluarga. Walaupun jarang ketemu sama anaknya, dia pikirin tempat tinggal buat anaknya. Makanya waktu dia nyari tempat tinggal, dia nggak mikirin aspek terkait ekonomi perutnya anak atau kesejahteraannya anak, yang pikirin spiritualnya anak. Lihat surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan anak dan keturunanku di negeri yang tandus, tak ada tanam-tanaman. Secara nilai geografis, Ibrahim nih kalau kita lihat dari sudut pandang orang Feng Shui misalnya, ini tempat apaan nyari tempat tinggal? Masa nyari tempat tinggal tandus, nggak ada tanam-tanaman? Mikirin dong. Udahlah di situ nggak ada Indomaretnya kayak gitu, nggak ada wifi-nya, nggak ada tempat bercocok tanam. Ini bapak model apaan kayak gini nih? Tega banget. Setidaknya di depannya ada kolam renang, kayak ada playgroundnya, kayak ini kagak ada.
Ibrahim itu nggak mikirin playground Pak, nggak mikirin anaknya, yang dipikirin gimana caranya anaknya terjaga. Makanya jawabannya di sambungan ayatnya, inda baitikal muharram, memang tempatnya tandus, gak ada tanam-tanam, tapi dekat dengan rumahmu yang dimuliakan itu Ka'bah. Jadi orang tua tuh kadang kalau nyari tempat tinggal nggak mikirin pengasuhan anak, yang dipikirin adalah yang penting bisa buat ruko nih, yang penting bisa jualan nih, ya rumah lumayan gede jualan, nggak mikirin tuh anak di ke sebelah, di sebelahnya maaf ada judi online, ada main judi, dia nggak mikirin. Begitu anak rusak disalahin, padahal sejatinya sejak awal itu sudah nggak mikirin tempat tinggal. Makanya kalau kita nyari tempat tinggal mikirin nih anak saya kira-kira di sini dapat tetangga yang baik nggak, kira-kira dekat masjidnya di mana, ditawarin apapun tanya masjidnya mana. Sekarang perumahan-perumahan klaster-klaster banyak kan ya. Kalau ini Darussalam kalau Darussalam udah luas, ada masjid tamanya di masing-masing klasternya juga tanya ada masjidnya nggak, ada musola lah minimal. Ada klaster-klaster yang kadang baru sekarang promonya bagus, ini security system, gate ini macam-macam. Kalau saya tanya dulu, maaf mas masjidnya di sebelah mana, ada masjidnya enggak? Kalau dia bilang, oh insya Allah kami bangun masjid 30 tahun lagi Pak, keburu mati saya mas ya, enggak usah, cari yang lain aja dah gitu, mendingan cari yang lain. Atau dia bilang ada sih tapi belum kita bangun, ada fasumnya, ada 2000 meter. Wah udah boleh tuh kalau disediain fasum 2000 meter buat bangun masjid, boleh nih, urunan warga selesai. Tapi yang dipikirin sekarang nggak gitu. Jadi yang kalau sudah kita nggak punya visi misi ngasuh anak, ya sudah anak jadi anak-anak yang rusak seperti itu. Taib ada lagi? Udah, ini terakhir ya. Baik, terima kasih. Langsung Ustaz. Tadi Ustadz bilang yang bikin saya renung tadi yang pertanyaan yang bentak terus marah-marah teriak sama mengancam anak, itu yang bikin saya buat merenung, minta nasihatnya. Walaupun saya kadang jawabnya itu yang kata Ustadz sering, atau kadang-kadang saya jawab, kadang-kadang minta nasihatnya supaya bisa memperbaiki ke depannya. Usia saya 27 tahun, punya anak perempuan usia 3 tahun Ustaz. Terima kasih. Ya, pertama Allah katakan dalam surat Hud 114, innal hasanat yudhibna sayiat, sesungguhnya al hasanat akan mengusir as-sayiat. Membentak, kasar, berkata mengancam itu as-sayiat. Bagaimana supaya as-sayiat itu nggak berdampak jiwa anak? Berikan hasanat, lawan dari sayiat. Jadi kalau kita udah terlanjur dan menyesali, iya memang karena kita selama ini diajarkan pola komunikasi itu efektif, padahal bukan itu dasar komunikasi. Komunikasi itu nggak harus efektif, yang penting tuh benar. Makanya konsepnya qaulan sadida, benar dulu jangan efektif. Karena kalau efektif kita tuh yang penting berdampak. Alhamdulillah Ustadz, kalau nggak saya bentak itu anak nggak bakal diem. Kan ada tuh di TikTok tuh lagi ada viral seorang ibu yang gini, anaknya mau tidur main handphone, ayo nak tidur nak, ayo nak tidur nak, ayo berapa menit lagi, anak nggak mau tidur masih main handphone. Kemudian dibilang ini cara parenting, nih pakai cara emak saya, 1, 2, anak selesai gitu. Itu walaupun bercandaan, tapi dia bilang apa? Tuh parenting mah nggak penting, yang penting tuh anak efektif, dibentak langsung diem. Pertanyaannya, karena kita merasa efektif, kita akhirnya lupa bahwa komunikasi ke anak itu bukan efektif, tapi benar dulu. Anak mau sholat Pak, kalau mau efektif gampang, ya ambil golok, sholat nggak lo? Bakal sholat nggak tuh anak? Sholat. Masalahnya efektif nggak? Efektif, tapi benar nggak? Nggak benar. Besok-besok dia keluar dari bapaknya nggak bakal mau sholat lagi. Yes, nggak ada apa-apa. Karena dia lupa efektif. Di mana di sosmed itu ada cara efektif buat anak nggak main gadget. 1, pas anak tidur mata anak dikasih spidol. Kemudian pada saat dia bangun kasih cermin. Kok mataku begini sih Pak? Kamu main gadget mulu, rusak. Makanya gara-gara main gadget rusak. Nanti mata bisa buta loh. Mau nggak? Nggak mau. Mau main gadget lagi? Enggak. Mau main? Enggak. Bener ya nggak mau. Efektif nggak? Efektif, tapi bohong.
Makan, kalau nggak makan nanti ditangkap Densus 88 loh, gitu misalnya. Kalau nggak nanti nangis loh nasinya. Sejak kapan nasi serapuh itu? Emang dia jomblo yang mencari jodoh? Kadang-kadang kita tuh mudah gitu. Kalau nggak itu ntar ditangkap kuntilanak loh. Efektif nggak buat anak keluar? Efektif, tapi bohong. Nabi nggak ngajarin. Jadi kenapa kita itu berkomunikasi itu? Karena efektif, nyari shortcut, jalan singkat. Yang penting kan berdampak Ustadz. Soalnya kalau nggak segituin nggak sholat dia. Makanya urusan sholat adalah hidayah Allah kepadanya, tapi cara kita komunikasi itu yang dihisap. Makanya jangan GR. Kalau misalnya gini, anak saya hafal Quran Ustadz. Caranya gimana Pak biar anak Bapak hafal Quran? Setiap hari saya jedotin kepala ke tembok. Kalau nggak hafal gue tabok. Pak, hafalan Qurannya jadi pahala, tapi gamparnya, naboknya tetap dihisap. Jadi kalaupun anak Bapak diancam sholat, sholatnya jadi pahala, tapi ngancemnya, gamparnya, ngomel-ngomelnya dihisap. Maka yang kita pahami adalah bukan tentang hasilnya yang diajarkan oleh Allah, tapi caranya, cara berkomunikasi. Karena hidayah itu milik Allah. Makanya Nabi Nuh walaupun anaknya kafir sampai akhir hayatnya, nggak dibilang ayah yang gagal. Tetap aja Allah memujinya sebagai Rasul Ulul Azmi. Bahkan dipuji, Innallaha astafa Adama wa Nuh wa ala Ibrahim. Tahu nggak jawabannya? Karena Nuh memperhatikan proses, bukan hasil. Walaupun dia udah baik-baikin anaknya tetap kafir, ya sudah, hidayah kan milik Allah. Yang penting saya bertanggung jawab atas cara saya ngomong, cara saya mengasuh, nanti dihisab Allah. Kenapa? Kan saya udah lembut-lembut, ya Allah saya baik-baikin, tapi anak saya nggak dapat hidayah, sudah. Seperti itu yang diajarkan oleh Nabi. Wallahualam bishawab. Waktu kita terbatas, kita tutup doa khatam majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka